kembali lagi si channel Jikicu. Oke teman-teman, buat yang baru gabung, selamat datang ya di channel ini. Ya seperti kalian lihat di thumbnail ya, ini gue sekarang lagi on the way Bandung gitu. Gue sama bini, sama istri gue, kita lagi mau staycation gitu ya. Jadi kurang lebih 2 hari 1 malam kita mau refreshing di daerah Bandung ya teman-teman ya. Nah hari ini adalah hari Senin ya. Ini tanggal berapa ya? 15 Mei kalau nggak salah. Ya hari Senin pokoknya. Ini kita on the way menuju Bandung. Sekarang ada di Ciputat ya, di Gaplek. Ini tadi gue menembus kemacetan dari arah Bintaro menuju Gaplek ini. Ternyata lumayan macet kalau pagi. Kalau ini berawanan arus orang berangkat kantor ya. Jadi macet tuh sama orang-orang yang mau muter-muter tuh loh di daerah Jalan Juanda Situ Gintung, Ciputat situ. Rute kali ini adalah lewat Parung, Bogor, Puncak, Cianjur, baru Bandung ya. Jadi lewat rute klasik ya. Dulu pas belum ada tol Cipularang ya, kalau naik mobil kita lewat Puncak ya. Maksudnya gua sekeluarga lewat Puncak kalau mau ke Bandung ya. Nah dari Bintaro tadi estimasi perjalanan sekitar 5,5 jam sampai 6 jam ya. Gue feeling gue sih lebih sih karena pasti ada berhenti-berhentinya. Terus gue belum sarapan juga nih. Ntar mau nyari sarapan di daerah Puncak atau Cipanas aja deh. Jadi kali ini mungkin agak sedikit berbeda sama vlog mini touring sebelum-sebelumnya. Kalau touring sebelumnya mungkin gue jadi cuma vlogging di jalan doang gitu kayak gini gitu. Nah, mungkin ntar gue akan share juga ketika gue nyampe tempat penginapan, nyampe tempat makannya gitu. Apa aja yang gue makan bareng bini gue. Terus harga-harganya kurang lebih ya, estimasi harga gitu. Kira-kira budget yang ideal buat staycation di Bandung dari Jakarta naik motor itu kurang lebih berapa yang dihabisin ya. Jadi ini bukan yang hedon, tapi juga bukan yang terlalu irit, tapi yang standar-standar aja. Itu besok gue di Civil semalam ya. Itu kilometer di 14.196. Kita juga akan coba hitung konsumsi BBM-nya atau budgetnya habis berapa untuk perjalanan pulang pergi Bandung gitu ya teman-teman. Ini mungkin akan gue bikin 2 part. Part 1 itu untuk berangkat, part 2 nya pas pulang gitu ya teman-teman. Nah sekarang sudah sampai Parung ya, udah melewati Gaplek. Ini terpantau masih lancar lah, dibilang lancar. Oh iya juga, tapi rame juga lumayan. Berarti rame lancar lah ya. Tapi nggak macet sih, ini enak sih, maksudnya masih manusiawi lalu lintasnya. Ini jam 8 pagi. Jadi gue sengaja pilih weekday dan pagi-pagi berangkat supaya tidak terlalu macet gitu. Dan bisa nyampe di Bandungnya juga nggak kesorean lah ya. Jadi pas checking itu udah nyampe, atau kita pas makan siang mungkin udah nyampe, bisa makan siang dulu baru kita check in gitu teman-teman. Karena check innya di hotel yang gue sewa ini itu jam 3 ya, lumayan agak sore sebenarnya. Nah buat teman-teman yang lagi nonton nih, yang gigi ngaso, silakan ambil cemilannya atau sambil makan juga boleh, sambil ngopi. Kita nikmati perjalanan ini bareng-bareng teman-teman ya, sambil menikmati cemilan kamu gitu. Dan nggak lupa juga, semoga kalian yang nonton ini sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Amin. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe daerah Bogor kali ya. Ya, jam 8.30 ya, setengah 9 pagi kita nyampe di Bogor udah. Dan lalu lintasnya ramai lancar ya, nggak macet, enak. Jadi sebentar lagi kita memasuki tengah kota Bogor ya. Kita lihat apakah di tengah kota Bogor macet apa enggak nih. Gue sebagai orang yang dari kecil tinggal Jakarta, itu kalau image tentang Bogor itu selalu rasanya tuh kebayangnya selalu tempatnya dingin gitu. Cuman in real life sama aja ternyata sama Jakarta ya, suhunya ya, suhu udaranya. Gue nggak tahu kalau malam, cuman kalau misalkan pagi kayak gini kayak nggak ada bedanya sama Jakarta ya. Ya begini aja gitu, nggak dingin gitu. Gue nggak tahu ya dapat dari mana ya, dapat stigma dari mana, tapi selalu kalau kepikir tentang Bogor gitu ya, itu selalu kepikirnya, wih kotanya dingin gitu. Tapi nggak tahu itu dari mana juga. Gue lupa dapat dari mana stigma itu ya. Apakah dari orang tua gitu bilang seperti itu, atau dulu belajar seperti itu pas sekolah, atau gue pernah ngalamin pas kesini pas lagi dingin, memang gue nggak tahu juga, lupa gitu. Tapi selalu di pala gue tuh tertanam bahwa Bogor itu dingin gitu. Tapi enggak sekarang tuh. Teman-teman yang tinggal di Bogor, apakah memang
setiap hari seperti ini cuacanya panas-panas juga seperti Jakarta, atau memang kebetulan aja nih gue lagi nggak hoki dapat cuaca yang nggak sejuk gitu lah. Mungkin boleh cerita di bawah pengalamannya gimana sebagai warga Bogor ya. Ya ini udah mau nyampe ini sih, Baranang Siang ya, terminal Baranang Siang. Terpantau masih sepi ya teman-teman. Jadi pagi-pagi di Bogor ini ternyata jam berapa sekarang? 8.44. Ini nggak serame yang gue duga ya. Tadi gue pikir di Bogor bakal rame nih jam segini di tengah kota Bogor. Ini nggak, tata. Jadi lalu lintasnya begitu terus nih. Rame tapi lancar gitu. Kita bisa lari 50, 60, 40 paling lambat. Oke, nanti kita lihat lagi kalau ada yang menarik ya. Mungkin di sekitaran puncak, daerah puncak situ ya. Oke, lanjut. Nah gila, Tata udah nyampe Gadok ya. Ternyata seperti weekend, macet. Tapi sih kayaknya ini cuma di bottleneck di sini doang ya, itu udah. Cuman gila ya, berarti tiap hari sekarang dari sini puncak pasti macet gitu. Set ngebul buat depan, ngebul. Mantap, kebul. Oke, nyampe di Gunung Mas, Kebon Teh. Ini dia awal dari Lika-Liku Jalan Puncak Gunung Mas. Asik. Nah kalau nyampe sini memori gue tuh selalu ke-trigger gitu, kayak nggak tau, kayak zaman kecil mungkin cukup kerap kesini ya, cukup sering kesini kita. Jadi ada kayak tak gitu, rasa kangen itu tuh kayak muncul gitu kalau ngelihat tempat ini nih, apa, daerah Gunung Mas ini, puncak. Ngelihat suasana ini selalu tuh kayak tes gitu, kembali ke masa kecil, memori gue. Ada nggak yang gitu teman-teman? Jadi kalau misalkan kalian lewat daerah puncak sini terus, atau mungkin nggak di puncak ya, tapi lu lewat daerah mana gitu, terus lu kayak cetek gitu, memori lu tuh main gitu, lu kayak ingat sesuatu zaman lu kecil, lu sering lewat sini, atau I don't know, punya memori indah tentang tempat ini atau daerah sini gitu. Punya nggak? Yang harus di puncak ya, teman, di tempat apa kayak gitu yang misalkan lu memorable gitu nih. Kalau ini salah satu apa ya, buat gua tempat yang memorable ya, daerah puncak ini ya. Kalau udah ketemu jalur ini tuh kayak udah, wah, gue masih kecil, gue masih bocah gitu, rasanya gitu, pengen main gitu gitu. Ya bisa dari Jakarta tuh tempat yang paling apa ya namanya, cuci mata itu ya daerah sini sih memang, daerah Bogor, Puncak, Sentul gitu. Mana lagi dari Jakarta? Mau ke arah barat, ke arah mana? Nah, aku kalau ke Bandung juga sebenarnya lebih cepat sebenarnya lewat timur, lewat Cikampek ya. Cuman gua nggak terlalu suka rutenya karena banyak lampu merahnya sama banyak truk ya. Emang lebih cepat, cuman nggak happy gitu. Tapi kalau lewat puncak ini, rute puncak Cianjur Bandung itu gue selalu suka karena cuci mata, terus tadi happy aja bawaannya, dan cenderung lebih adem ya jalurnya ya. Nah sekarang itu jam berapa nih? Jam 9.41, udah adem sih di sini, masih adem maksudnya, jadi nggak panas, padahal cerah sekali. Ini hampir nggak ada awan, jadi cuacanya mantap, terang tapi dingin, adem gitu. Anginnya adem nih. Wah ini brings back memories banget ini, kayak gini-gini gue seneng nih. Wih banyak kerikil nih, tapal kuda, gokil, ngeri juga nih kalau nikung-nikung di sini. Lagi banyak kerikil begini, kayak geram musim hujan kali ya belakang ini, jadi rontok tuh aspal. Oke, habis ini next pemberhentian kita ada di Sate Marangi sepertinya, karena bini gue ngidam sate Marangi ya, yang di Cipanas itu, di Cimacan ya, Cimacan tempat Cipanas ya, gue lupa lagi. Ntar pokoknya kita lihat ya. Nah ini sekarang nyampe di Masjid At-Taun ya, landmark paling terkenal di puncak nih, makanya di Masjid At-Taun tuh. Ini kalau lagi musim liburan paling rame di sini. Nah di rumah tuh sebenarnya ada Satria kan, enak sebenarnya buat rute begini. Cuman gue karena nih mau nginep di Bandung ya, karena mau nginep lah intinya gitu,
Jadi gue bawa tas gede nih. Enaknya kalau pakai Matic ini, Matic deck rata gitu ya, bisa taruh tas di tengah sini gitu. Kalau yang Satria mau taruh mana? Di apa namanya, digendong di belakang, di punggung. Kasian bini gua, berat. Kalau gue yang gendong, joknya jadi sempit. Kasian bini gua juga. Gitu. Jadi emang sebenarnya kalau misalkan kita mau keluar kota naik motor tuh yang paling enak sebenarnya ya naik Matic sebenarnya, karena dia apa ya, akomodasinya sangat baik gitu, fleksibilitasnya bagus, terutama adanya deck di bawah ini, deck rata. Cuman kalau dari segi power naik Mio M3 gini ya udah terima aja, udah begini nih. Ini udah maksimal, kalau yang nanya segini aja larinya. Mau di gaspol juga tuh nggak ngaruh gitu. Matic deck rata yang enak apa ya, yang buat yang nanya enak ya kira-kira? Ada yang punya ide nggak teman-teman? Kalau gue sih kebayang yang paling make sense, power lebih daripada ini dan deck rata ya apa? Lexi paling. Lexi borap pakai blok NMAX gitu kali ya, asik ya. Kayak teman gue kemarin yang gue coba motornya, Lexi pakai blok NMAX sih asik sih. Dia deck rata, terus mesin tapi 155 gitu. Kayak enak nih buat kalau keluar kota gini. Iya deh, kayaknya boleh deh, next time mungkin gue akan ambil Lexi, mungkin ya. Doakan teman-teman ya, semoga ada rezekinya ya. Oke, nyampe di puncak pas ya sekarang. Turun kita nih menuju Cimacan Cipanas. Wih, tuh puncak pas, landmark yang juga jadi tujuan para wisatawan ke puncak. Di belakang itu ada Warpat ya. Itu besar banget kalau lagi musim liburan. Oke, jadi buat yang belum tahu ya, kalau dari puncak itu, puncak pas adalah titik dimana kita turun lagi ya. Jadi dari Bogor tadi kita kan menuju puncak pas itu, kita nanjak terus gitu. Nah setelah itu dari puncak pas menuju Cianjur itu turun terus jalannya. Jadi kita ntar akan turun terus gitu. Tapi di sini kita bentar lagi berhenti untuk sarapan di Sate Marangi. Semoga buka ya. Tutup ya? Buka. Buka. Oke. Sapi. Sini aja Pak ya. Sate Marangi Sari Asih. Wah iya. Tawar berada. Teman-teman, gue makan sate Marangi yang campur ya. Ini sebijinya Rp4.000. Jadi kita 55, 10 berarti 40.000 tuh segini. Kalau nasinya nih segini 3.500. Teh tawar anget gratis. Nah, dia tuh kondimennya ada ini oncom, ini rawit sama garam. Jadi base nya tuh dia tuh manis ya teman. Satenya sate manis. Ya, sate campur sebiji 4.000, ini kita pesan 10, 40.000, nasi 2 7.000, berarti sebijinya 3,5, 47.000 berdua. Oke, kita langsung cabut lagi teman-teman, lanjut ke Bandung kita. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang waktunya untuk cari pom bensin ya teman-teman. Bensin tinggal 1/4, jadi enaknya diisi dulu kali ya. Ya, pom bensin kita isi dulu. Itu ya 30.000 Pertamax full 14.297. Kita simpan nih, ntar buat hitung di belakang ya di akhir. Oke, lanjut. Ya, baru aja kita isi bensin full lagi, mantap. Wih, ngacang bener. Nah teman-teman, ini kita di daerah mana ya? Ciloto ya, kalau nggak salah. Lupa gue lagi. Yang jelas ini adalah daerah yang terdampak gempa Cianjur beberapa bulan lalu ya. Jadi setelah gempa, ini pertama kalinya gue lewat sini lagi.
Tadi beberapa kali lewat ada jalan yang retak dan udah ditambal ya, tapi kelihatan retak gitu. Terus beberapa bangunan yang habis direnov juga. Sama tadi ada jembatan juga yang kayaknya baru direnov deh. Nah di sebelah sini tadi tuh itu adalah beberapa daerah yang longsor ya. Nih ya, nih tuh longsor ya, bekas dari efek dari gempa. Tuh masih ada beberapa. Nah ini nih, wih, ini yang bekas gempa yang. Ini nih longsor nih. Dalam banget ya tata. Ini lagi diperkuat ya, dibikin kayak reinforcement kanan kirinya. Tuh, unik mana yang lerengnya longsor ini kayak gini. Gede sih, baik banget ini. Wih, gokil. Ini lagi masih sampai sekarang pun masih dalam tahap perbaikan ya. Ini restoran yang lupa lagi namanya gua tuh, apa tuh? Warung sate Sinta yang sampingnya ambles. Ini juga nih. Itu masih ada tenda-tenda BNPB. Ini juga sepertinya bekas longsoran juga nih ya. Berarti lumayan parah tadi itu ya. Oke. Nah ini daerah Tapal Kuda ya, menuju Cianjur. Ini juga kemarin rusak lumayan. Ini juga nih bekas ambrol ya. Ini juga di sini rusak. Ya Tapal Kuda. Ini landmarknya menuju Cianjur, dari Cipatat Cianjur landmarknya ini. Ini udah dibenerin. Kemarin nih longsor juga di sini setahu gua. Baru di beton. Ya kalau lihat beberapa footage di berita di sini, nah bener nih, ini kan longsor juga, ini bekas longsor. Tuh temboknya masih banyak retak, tuh masih ada tenda-tenda pengungsian juga beberapa. Ini juga, hancur ya. Masih belum dibenerin ya, banyak yang belum dibenerin memang. Ini tenda-tenda pengungsian tuh. Pengungsian loh itu, iya. Masih. Tuh di situ seperti baru dibangun lagi tuh. Apa ini? Kantor polisi kah? Oke teman-teman, jadi kita nih baru aja ngelewatin kota Cianjur ya. Sekarang udah OTW pada Larang, sekitar 2 jam lagi nyampe ke Bandung gitu ya. Kurang lebih 2 jam. Sampai Jembatan Raja Mandala. Itu dia. Kita menuju Gunung Kapur habis ini. Ya, Jembatan Raja Mandala. Wih, tinggi banget dan panjang banget coy. Tuh sungainya. Mantep ya. View-nya keren. Oke teman-teman, kita udah mulai nanjak-nanjak nih ya, masuk ke Gunung Kapur. Itu dia tuh Gunung Kapurnya tuh. Ditambang ya. Jadi gunung ini kenapa namanya Gunung Kapur ya, karena memang mengandung kapur, jadi ditambang menghasilkan kapur gitu, bahan baku semen. Kelihatan ya, tuh dalamnya putih, warna gunung gitu ya, atau coklat muda gitu tuh. Dan sini masih aman, karena kita akan nanjak di akan boros di sini. Ini juga teman-teman kalau lagi malam ya, ini tuh juga gelap loh. Jadi connect motor, emang kalau touring tuh lampu tuh kayak wajib di upgrade ya, pakai HID atau bilet proyektor gitu, enak banget tuh ya. Terakhir tuh kesini naik spin. Spin itu kan motor tahun 2007 ya, lampunya masih bohlam halogen gitu. Itu juga pas kena pulangnya malam ya, lampunya remang-remang gile, jadi mesti awas banget itu, nggak terang mah, nyiksa bro, mata tuh micing terus fokus, capek jadi cepet capek. Oke, ambil kiri, just kosong, aman, kiri terus aja kali ya. Nah kayak gini teman-teman nih, ini adalah truk yang ngangkut batu kapur ya. Jadi dia muatan penuh tuh kayak gitu tuh, muatan penuh, jadi pasti berat nanjaknya. Kita kalau bisa susul deh. Tuh, satu ya kan. Ada lagi nih depan tuh, ngangkut kapur lagi. Kita seset sah
mantap jiwa, tuh kan? Dia tuh berat bawanya, jadi pelan gitu. Asik. Sepuk, sepuk, gila bisa truk suara apa namanya itu exhaust brake. Sepuk. Enaknya tuh di sini jalurnya lumayan lebar, jadi kalau kita mau nyeset kiri itu banyak ruang gitu, enak gitu. Jadi nggak harus ambil kanan. Kalau kanan tuh gue ngeri dari arah berlawanan sih. Kalau motor di sini enakan nyeset kiri kita. Let's go bro, ini kosong nih truknya. Pelan tuh. Ayo bang, bakso bang, ayo bang. Wih, pukis. Kesikat sama truk, gokil. Tampil di sana. Wih, bisa dong. Sikat. Masih. Dulu tuh truk-truk yang bawa batu kapur itu tuh masih pakai truk-truk jadul, kayak apa ya, moncongnya nongol banget tuh masih ada dipakai. Sekarang gue udah jarang lihat nih. Tadi yang bawa truk batu itu ya truk zaman sekarang. Nah itu tuh masih ada tuh. Ini dia mau masuk nih, ini dia mau masuk nih. Ini truk yang gue bilang, ini truk apa ya ini? Bukan truk Mercedes ini, Scout bukan, Toyota. Oh Toyota loh, gila kan? Tuh. Oh nih, kayak gini nih truknya nih, truk jadul-jadul gitu loh. Masih bisa dipakai loh, gila. Tahun berapa tuh truk? 70-an ya. Masih bisa jalan sampai sekarang dan masih mengangkut, masih kerja gitu, gokil ya. Barang-barang zaman dulu tuh emang build quality-nya apa ya, undestroy gitu. Bener-bener bisa buat beater banget. Selama dirawat ya, di maintain, itu masih jalan gitu. Meskipun udah belel buluk itu masih jalan ya. Oh, ini angkat batu lagi nih. Nah ini tuh truk Dino nih, modern nih. Truk Dino, nggak modern juga sih, truk tua sih itu. Truk tua juga loh. Dino tahun 80-90an itu. Mantap. Oke, kita udah terbebas dari gerombolan truk pembawa batu kapur ya. Ini kita tinggal fokus sampai tujuan dengan selamat. Oke, kita lanjut lagi kalau udah menarik lagi ya. Nah ini udah sampai Simpang Cimahi ya, Simpang Cimahi Bandung, lurus tol Bandung, kanan ada Cimahi Bandung juga. Tapi ini kita keluar Cimahi dulu. Akhirnya lagi sampai, sekitar setengah jam lagi sampai lah ke tempat kita akan berhenti istirahat dulu. Welcome to Bandung, sudah sampai. Finally sampai di Bandung saudara-saudara. Touchdown Bandung setengah 1 ya, 12.34 touchdown Bandung. Jadi kita berangkat dari rumah itu jam 7 lewat ya. Berarti berapa tuh? 5,5 jam ya? Ya hampir 6 jam lah kurang lebih. Normal ya, standar. Makan siang di apa namanya tadi ya? Rumah makan Ibu Imas apa ya? Tau bini gue nyari nih. Jangan rame aja. Itu yang warna hijau. Warung nasi Ibu Imas. Oh itu di ujung. Macet ya. Ngantri coy. Tuh. Hehehe. Nggak jadi teman-teman. Iya. Ini parkirannya. Next time ya. Nah nyampe ke tujuan cadangan ya. Makanan nih, Batagor bakso cuangki Serayu. Makan di sini nih jadinya nih. Ramai banget, cuy. Bisa rame ya, jam makan siang sih. Belinya apa nih yang? Bakso cuangki. Ini Batagornya. Batagor sama bakso cuangki Serayu. Jadi dulu pesen nih bini gue BM. Ini berapa tadi? Ini berapa? Ini 20.000. 20.000. Ini 20.000. apa? 20.000 juga sama. 20.000 juga. Oh berarti sama nih ya. Harganya sama. Dia bisa milih nggak sih? Apa cuman? Enggak, dia udah diporsiin segini. Oh nggak bisa milih. Tapi ada pilihan kalau mau yang beli cuma setengah Oh. porsi. Ya misalnya kayak mau beli
Tadi gue liat kan soalnya udah ditaruh-taruh mangkok kan. Bisa nggak sih kayak cuma mau beli bakso doang gitu? Harusnya bisa sih ya kalau request kali ya. Makan rame kali itu ya. 20 ini berapa? 5. 5.000. Berarti 45.000 mana-mana. Makan siang. Nah. Oh, yang crispy-nya enak. Lumayan. Ini bumbu kacangnya tuh kayak asin doang ini, kurang manis, mesti kasih kecap lagi. Nah, cuangki berapa? Cuangki. Enak. Gorengannya enak. Kecap ya? Bakso cuangki enak. Nah. Pantesan rame cuy. Nah, ini udah kasih kecap nih. Coba. Gimana? Lebih enak? Lebih balance ya? Lebih balance sama. Ini kan enggak. Dia asin doang ya? Aku malah juga nggak pakai asin. Oh ya? Aku lebih kayak plain ya udah kacang gitu. Yang enak nih yang garing begini pak. Garing. Enggak yang enak Beb. Ya, aku belum nyoba. Aku belum makan yang garing tadi. Batagora ini ada yang kayak crispy gitu, gue nggak tahu ini apa batak. Soalnya tadi tuh makan tahunya kan. Ini batagora tuh crispy garing gitu, jadi enak banget. Dia memang tekstur, jadi bukan di kacangnya ya, bukan di bumbunya, tapi kayak istimewanya tuh di bakso gorengnya ini. Bener-bener bisa crispy gitu pak. Cuangkinya kamu gimana? Cuangkinya menurutmu? Enak apa B aja? Aku sih enak. Enak ya? Kalau disuruh pilih pasti aku pilih ini. Ya. Tapi tadi gue makan yang, coba kamu makan yang garing deh. Cobain deh. Ini kayak ini. Di antara dua ini. Sorry. Nah itu lo makan ya. Udah makan semua tetap. Tuh. Kayak pempek kulit tuh nggak? Iya kan? Ini yang bikin apa namanya laku, bukan bumbunya B aja kan. Ini ramai banget dari tadi pas gue nyampe itu jam berapa nih, 1 kurang lebih 1 ya, nyampe jam 1 sampai sekarang nih nggak sepi tempatnya, gokil. Dan parkiran itu penuh buat mobil, rame, motor rame. Nah karena check-in jam 3, sekarang masih jam 2 kurang ya. Ini jam 2 kurang. Jadi kita udah selesai makan dan kita mesti nunggu check-in. Tapi karena di sini rame jadi nggak enak ya. Cepat soalnya muternya sih pelanggannya. Kita cari tempat lain yang buat nongkrong, buat nungguin sampai check-in. Ayo. Oke lanjut kita menuju tempat jus sambil nunggu check-in. Nggak jauh dari sini tempatnya sih untungnya ya. Sekitar berapa tuh? 1,5 kilo, 5-7 menit. Oke, lanjut. Di Bandung tuh banyak mobil warna putih ya. Gue baru sadar. Putih, mostly putih, hitam. Putih, hitam, silver. Tapi bahkan putih. Tempatnya mana ini tempatnya nih? Oke, muter-muter doang gitu ya. Gue tadi lihat di maps nih kayak kita diputar-putar doang karena memang banyak searahnya nih. Ini mah rumah orang yang. Hah? Oh itu. Oke. Nah kita beli jus di yailah Los Tropis. Nah kalau bini gue beli ini nih, ngopi dia mah. Kalau gue nggak ngopi, asam lambung bro. Minum jus. Lihat menunya. Oh, ini
dulu menu-menunya nih, harganya standar ya, 20 ribuan. Ini apa? Es kopi susu Earl Grey. Panas jahe. Aku punya ini aja yang ada. Harga pisan. Oke teman-teman, kita sekarang menuju ke penginapannya karena udah jam berapa? 2.45. Jadi 15 menit lagi udah bisa check-in. Habis itu gue mau istirahat dulu sih. Ntar sore baru keluar lagi, atau malam kali ya, sekarang makan malam. Ini kiri. Ya ampun, Google Map. Lihat deh Google Map deh. Gue diarah-arahin ke jalan yang sebenarnya bingung kita. Ini yang bener nih. Gue ngeri dah, dia kan muter ya. Google Map ngawur. Ini teman-teman ya. Jadi jangan pernah percaya Google Map 100%. Mungkin nembus ya, nembus, cuma kecil banget, ngeri papasan lah nanti, Bu. Ya kan ngeri papasan, terus harus belum kalau tadi belokannya sempit, muter susah sih Pak. Nah nih jalannya gokil. Google Map gue muter nih jadinya, balik ke arah jalannya. Ini tempat apa ya? Oh, kopi. Nah nih kayak gini nih, masih gantian. Mantep Google Map emang, Jawara. Kita lewat jalan gede aja deh. Black, tepatnya gitu ya, apa jalanannya dilewatin begitu kan. Sialan Google Map. Nah ini tempatnya. Gih. Aduh, nyampe juga teman-teman. Tuh rumah Renjana. Bel nggak ada. Wah, sampai juga, sampai dulur. Habis ini kita unloading. Ya nih tempat nginepnya. Jadi dia ke rumah satu biji gini, satu rumah, tapi dia per kamar disewain ya. Teras, ada ayunan rotan, ada taman juga depannya. Tuh, dalamnya lumayan loh. Ini ruang, ini living room, ruang tamu ya. Tuh, ini room-roomnya ya, room tropical village room. Ini ke garasi tadi. Terus ini ada pojokan buat spot foto. Bisa nyala nggak coba ya? Nah ini ada stekernya nggak? Ini nih. Nah, oh dia spotlight gini doang ya, lucu. Terus ini ada dapur, tadi dia ini dapur ya. Ya ini dapur. Terus ini tempat air, meja makan. Nah ini living roomnya. Oh ini banyak nih ruangan-ruangannya. Nah ini living room. Kata Masnya tadi dapat Netflix juga, bisa karaoke. Lucu, tempatnya bagus loh nih. Canyon room, safari room, Navajo room, ocean room, toilet bersama. Oke tempatnya oke. Terus di sini ada tempat nongkrong nih, buat outdoor. Nah buat ngerokok kali ya. Nah iya bener, buat ngerokok tuh. Dasbak. Lumayan tempatnya. PW sih. Ini kalau buat nyewa satu rumah buat sekeluarga besar gitu, seru juga. Gitu. Nah, sekarang gue tunjukin tempat kamar gue nih. Kamar gue sama bini. Nah, ini village room. Apa ya konsepnya ya? Rustic ya. Kayu-kayuan, dedaunan kering.
Terus ini kamar mandi dalam. Ada wastafel, toilet duduk, sama shower, washroom ya. Shower, ada showernya. Tuh tempatnya gini lucu. Kekinian lah ya. Hehe. Lumayan. Ini harganya. Nih di sini harganya nih. Gue lupa tadi. Gue cantumin di sini aja harganya. Oke teman, gue mau istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi jalan pas mau makan malam. Teman, kita nyari makan malam dulu ya. Oke. Bang, bentar ya bang ya. Ya. Ini teman, kalau gua pergi sama bini nih. Jadi yang bikin itinerary itu bini gua. Jadi gua tinggal manut aja udah. Dia udah bikinin kayak misalkan hari ini mau pergi kemana, kapan-kapannya, itu gue tinggal ikutin aja. Karena dia udah bikinin itu ya apa listnya ya, itinerary. Buset dah, mak-mak ini bisa gitu ya. Bener-bener ya orang sini warlock ya. Belok aja gitu, belok pakai sen tapi pas banget pas di belokannya dia ngasih sen. Aduh, ngeri kesamber aja. Nah ini kita nih kopi Tahura nih. Sampai tempatnya. Iya. Kiri. Mana? Kiri ini ya? Oh. Gitu. Mana yang? Oh, parkir mana bang? Sini boleh ya? Aduh. Sampai. Nah nih pesanan makanan udah datang nih. Ini nasi ayam teriyaki punya bini gua. Ini nasi ayam Madura hitam punya gua. Sama bini gua nambah cireng. Minumannya ngeteh doi. Gue juga ngeteh, teh tarik ya. Nah ini bonnya, kita spill bonnya. Tuh. Jadi hitungannya sebenarnya lumayan harganya. Dan ada teksnya. Kopi yang kopi apa? Enak kok. Enak. Lapiknya jadi. Nah. Bayang kan masih bener gitu. Momen-momen kayak gini menurut gua adalah sesuatu yang membuat kita paham arti kebahagiaan. Ngobrol berdua pasangan, dipayungi pohon pinus dan udara sejuk pegunungan. Perut kenyang, hal-hal kecil seperti ini membuat gue sadar bahwa untuk bahagia cukup dengan bersyukur pada Sang Pencipta, bahwa kita bisa bernafas dan hidup hari ini. Itu saja. Kebahagiaan itu abstrak. Setiap manusia punya pandangannya sendiri. Tapi dengan bersyukur bahwa kita bangun, hidup, dan bernafas hari ini, itu adalah awal dari kebahagiaan. Oke, kita menuju penginapan. Yuk guys, langsung aja deh kita jumping ke penginapan deh. Kita recap hari ini. Akhirnya malam ini berakhir, dalam arti kita habis makan, habis nongkrong. Ini udah setengah 12 malam, waktu istirahat. Sekarang gue lagi mau ngopi-ngopi data dulu nih di laptop. Ini pertama kalinya bikin motovlog dan vlog itu seharian ya, dari mulai berangkat dari Jakarta menuju Bandung, sama proses kita berhenti-berhentinya. Ya hari ini menurut gue cukup melelahkan tapi juga fun ya, karena cuacanya enak mendukung, jadi cerah tapi nggak panas, jadi agak-agak mendung gitu, cuman dia nggak hujan juga, dan di perjalanan tuh nggak terlalu macet ya, jadi nggak capek banget lah kita di perjalanannya gitu. Cuman paling tadi trouble-nya di pantat pegel seperti biasa, cuman tadi ada obat, kita udah pakai apa tadi, bantal, tadi mana bantalnya? Oh ya,
Tadi bini gue pakai ini, kita gantian ya. Jadi kalau pas gue lagi pantatnya pedes, gue pakai ini, tergantian dia yang pakai kalau dia pedes pantatnya. Ini membantu banget loh, sumpah. Ini berapa? Harganya berapa? 60.000. Harganya 60.000 di Topet. Jadi tulisnya apa ya? Bantal jok sih, bantal jok motor. Gitu. Nih isinya Dacron. Bukan promo tapi ini emang membantu. Gitu. Dan ternyata buat tau ya, pantat kita tuh bisa bosan. Jadi kalau misalkan lo duduk di jok itu mulai pedes gitu ya, kita pasang ini kan, kita dudukin guys, taruh bati tuh pedesnya. Tapi sekitar beberapa jam lagi gitu, sejam lah kurang lebih, ya, pedes lagi tuh pantat. Kalau udah pakai ini, cuma setelah dilepas ininya, kita duduk di jok lagi, pedesnya hilang. Jadi kayak pantatnya tuh bosan gitu. Iya nggak sih? Oh juga gitu nggak? Jadi ini tuh membantu untuk pantat kita supaya tidak jenuh duduk di tempat yang sama gitu. Jadi buat ganti-ganti posisi. Tuh, jadi ternyata ibu juga baru tahu bahwa ini kan empuk banget ya, tuh, empuk banget. Walaupun empuk banget, ternyata tetap bisa pedas juga di pantat. Jadi gue rasa memang pantatnya jenuh. Ya udah, oke. Jadi kayak bentuk kali ini tadi ya kembali lagi cuacanya bagus, terus lalu lintasnya juga bagus. Kita jalan jam 7 pagi sampai di Bandung itu touchdown setengah 1 siang ya, kurang lebih 5,5 jam. Makan siang di apa tadi? Oh ya, tadi kita sarapan dulu jam 10-an, setengah 10 atau jam 10 tadi? Jam 10 itu di Sate Marangi apa? Cipanas. Apa tadi? Apa Asih? Sari Asih Cipanas. Itu udah jelas pasti enak. Terus tadi kita di Bandung makan siangnya itu di Cuangki dan Batagor Serayu ya. Itu lumayan ya. Dan dia rame. Kalau tadi jam makan siangnya itu juga nyampe itu dari Jam 1 lewat. setengah 2 lah baru kita makan di situ. Habis makan siang tadi terus kita minum jus sama bini gue ngopi di daerah Gempol ya, Gempol Bandung. Terus udah beres kita check in hotel jam 3. Jadi ini di sini tuh hotel Rumah Ranjana ini dia jam 3 sore baru bisa check in ya. Jadi cukup sore sebenarnya. Jadi tadi tuh di Gempol tempat jus tadi itu kita nungguin biar nunggu jam check in lah. Dan malam ini jadi kita berangkat jam tujuan ya. Jam tujuan kita berangkat ke Kopi Tahura untuk makan malam. Nah, cuman memang di situ ternyata itu tempat nongkrong aja ya, tempat nongkrong anak-anak kampus. Jadi ramenya sama anak-anak kampus ya. Jadi memang banyak yang bawa kayak laptop gitu untuk kerja kelompok, terus yang pacaran juga banyak gitu. Bukannya pemalu juga dia, ternyata tutupnya jam 12. Tadi kita pulang dari situ tuh jam berapa tuh? Jam setengah 11-an lah. Setengah 11-an gitu. Dari sana terus kita muter-muter bentar nyari-nyari cemilan gitu. Dan di sana menurut gua tempat nongkrongnya lumayan enak karena pemandangannya bagus gitu. Oke kalau gitu sampai sini aja untuk hari ini ya. Kita mau istirahat dulu. Besok kita pulang dan itu akan ada di video part berikutnya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Dadah.